Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Periklanan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok 10. Yang pertama, Rika Putri Citra Aryani, NIM 2019 11400. Yang kedua, Rizky Nazila Awalina, NIM 2019 11542. Yang ketiga, Rizka Putri Dewi S, NIM 2019 11591. Yang keempat, Nurul Liana, NIM 2019 11624. Yang kelima, Satria Mahugani Ramadan, NIM 2020 11613. Periklanan. Definisi periklanan. Periklanan adalah suatu bentuk komunikasi impersonal yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang ketersediaan produk atau jasa kepada publik melalui media. Periklanan merupakan penggunaan media untuk memberitahukan kepada konsumen tentang sesuatu dan mengajak mereka melakukan sesuatu. Tujuan periklanan yaitu untuk menyampaikan informasi mengenai produk baru ke pasar dan menjelaskan cara kerja dan penggunaan produk. Untuk mengingatkan konsumen bahwa produk itu mungkin akan dibutuhkan dalam waktu dekat. Yang terakhir adalah untuk pemantapan, berusaha meyakinkan para pembeli bahwa mereka telah mengambil pilihan yang tepat. Jenis-jenis periklanan berdasarkan manfaat, yaitu institutional advertising, yaitu periklanan untuk pembentukan citra organisasi atau perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua adalah brand advertising, yaitu periklanan untuk pemantapan pada merek tertentu dalam jangka panjang. Classified advertising adalah yaitu periklanan untuk penyebaran informasi tentang penjualan jasa dan peristiwa. Sales advertising yaitu periklanan untuk pengumuman penjualan khusus. Jenis iklan berdasarkan klasifikasi. 1. National advertising. Periklanan yang dilakukan oleh produsen dari suatu barang industri maupun barang konsumsi yang disebarkan secara nasional maupun regional. 2. Local advertising. Periklanan yang dibatasi oleh lingkungan geografis. 3. Consumer advertising. Periklanan yang ditujukan untuk mencapai manufaktur lain yang dapat digunakan produk yang telah diiklankan. 4. Industrial advertising. Periklanan untuk mencapai manufaktur lain yang dapat digunakan produk yang telah diiklankan. 5. Primary demand advertising. Periklanan yang ditujukan untuk mempromosikan produk tanpa menonjolkan merek penjualannya. 6. Selective demand advertising. Periklanan yang ditujukan untuk membangkitkan selektif secara jelas, menyebutkan dan mengulangi nama merek dari produk tersebut. Asas-asas umum tata krama periklanan. 1. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 2. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat agama, tata, susila, adat, budaya, suku, dan golongan. 3. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. Selanjutnya adalah etika pariwara Indonesia. 1. Hak cipta. Penggunaan materi yang bukan milik sendiri harus atas izin tertulis dari pemilik atau pemegang merek yang sah. 2. Bahasa. Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami dan tidak menggunakan persandian yang dapat menimbulkan penafsiran lain. 3. Tanda asteris. Tanda asteris tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan, atau membohongi khalayak tentang kualitas atau kinerja. 4. Satu-satunya. Iklan tidak boleh menggunakan kata satu-satunya atau kata yang bermakna sama. Yang keenam, gratis. Kata gratis atau kata lain yang bermakna sama tidak boleh dicantumkan dalam iklan bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain. Selanjutnya yang keenam adalah pencantuman harga. Jika harga suatu produk dicantumkan dalam iklan, maka ia harus ditambahkan dengan jelas. Yang ketujuh, garansi. Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedelapan adalah warranty. Syarat-syarat pengembalian uang tersebut harus dinyatakan secara jelas dan lengkap, antara lain jenis kerusakan ataupun kekurangan.
9. Rasa takut dan tahayul. Iklan tidak boleh menimbulkan atau mempermainkan rasa takut maupun memanfaatkan kepercayaan orang terhadap tahayul kecuali tujuan positif. Yang ke-10, kekerasan. Iklan tidak boleh langsung maupun tidak langsung menampilkan adegan kekerasan yang merangsang atau memberi kesan membenarkan terjadinya tindakan kekerasan. Yang ke-11, keselamatan. Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan, utamanya jika ia tidak berkaitan dengan produk yang diiklankan. 12. Perlindungan hak-hak pribadi. Iklan tidak boleh menampilkan atau melibatkan seseorang tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan. Yang 13. Hiperbolisasi. Boleh dilakukan sepanjang ia semata-mata dimaksudkan sebagai penarik perhatian. Yang ke-14 yaitu elapsed time. Iklan yang menampilkan adegan hasil atau efek dari penggunaan produk dalam jangka waktu tertentu. Membuat periklanan. Yang pertama, fungsi periklanan. Yang kedua, periklanan dan kebenaran. Ketiga, manipulasi dengan periklanan. Keempat, pengontrolan terhadap iklan. Dan yang terakhir adalah penilaian etis terhadap iklan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.